Shalom, salam sejahtera. Kembali renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya adalah Tuhan menjanjikan belas kasihannya. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Yesaya 54 ayat 10. Kita akan melihat janji Tuhan yang bersedia memberikan belas kasihan. Nah, belas kasihan itu berbeda dengan kasihan. Belas kasihan adalah sifat ilahi yang mengerti perasaan orang lain dan akan bertindak untuk memenuhi kebutuhan orang tersebut. Sebab itu belas kasihan sangat jarang dialami manusia yang hidup dalam dunia yang penuh dengan perasaan hanya mau mementingkan diri dan tidak peduli dengan orang lain. Bahkan penuh dengan kekejaman. Masyarakat kita umumnya mempunyai penerimaan kepada seseorang yang dianggap sukses dalam jabatan dan sukses dalam keuangan. Jadi jarang sekali kita dapat diterima oleh karena dasar kasih karunia dan belas kasihan dari orang lain kepada kita. Dengan demikian, orang-orang yang berada di sekitar kita umumnya adalah manusia yang dicintai berdasarkan pencapaian dan kesanggupannya. Gantinya oleh karena adanya kasih atau belas kasihan. Namun Tuhan bukanlah dari dunia lain, bukanlah dari dunia ini. Di dalam ayat inti yang kita baca di atas, Tuhan memberikan kepada kita janji dari belas kasihannya. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kasih dari Bapa di surga itu penuh kesetiaan dan tidak akan goyah. Belas kasihannya kepadamu lebih pasti daripada bumi kita yang tempat kita berinjak sekarang ini. Dan lebih dari itu, belas kasihan Tuhan kita itu berkaitan dengan kasih karunia-Nya. Mazmur 103 ayat 8 mengatakan, Tuhan itu adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Belas kasihan Tuhan itu bukan oleh sebab apa yang kita buat, akan tetapi oleh karena kasih-Nya yang limpah kepada kita. Dasar kasih Allah itu berbeda daripada kasih manusia. Dalam dunia di mana orang melihat hukum, sebab dan akibat, di mana yang bekerja akan mendapatkan pahala, namun Tuhan telah membangun suatu dasar dari belas kasihan-Nya yang tidak bersyarat. Tuhan rindu untuk menjalin hubungan dengan kita atas dasar kasih dan karunia-Nya. Adalah oleh sebab belas kasihan Tuhan kepada kita yang telah mendorongnya untuk mengirimkan anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita agar kita dapat diselamatkan. Apakah sekarang Anda merasa tidak dikasihi? Ingatlah, Yesus telah datang untuk menyelamatkan Anda oleh sebab kasih-Nya. Datanglah kepadanya dan rasakanlah kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Percayalah dengan sepenuhnya kepada Tuhan. Anda akan mendapatkan kucuran kasih karunia-Nya yang limpah, yang memberikan sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.